Apakah perjuangan beliau berhasil? Sebagian berhasil. Mulai terangkat dangdut menjadi lebih terhormat, menjadi tidak rendahan lagi, tidak mengumbar aurat lagi, tidak bercampur dengan kemaksiatan lagi. Menjadi musik yang naik kelas. Maka beliau konsisten dengan tampilan-tampilan dangdut. Soneta. Boleh diperhatikan soneta. Setiap tampil bagaimana mengemasnya. Bagaimana soneta feminanya. Bagaimana nilai-nilai Islamnya. Beliau sama sekali berbeda dengan dangdut-dangdut liar yang dipersepsikan, dianggap perwakilan dangdut selama ini. Maka jika ada seorang alim yang berkomentar, atau seorang kiai, atau seorang yang soleh berkomentar dan jijik dengan dangdut, maka dia hanya memandang sebelah matanya terhadap dangdut liar tadi. Dangdut koplo, organ tunggal, dan lain sebagainya yang di luar konsep Haji Roma Irama. Dangdut, apa itu? Maksiat itu. Joget-joget. Mengumbar aurat, payudara kemana-mana, pantat kemana-mana, paha kemana-mana. Masa mau didengarkan? Nah, itulah karena dia hanya melihat sebelah mata. Tapi ketika kita melihat dengan Inul yang menjadikan dangdut sebagai ekspresi di luar moral, bagaimana pantat digoyang-goyang di depan penonton, kemudian aurat kemana-mana, itu bukan itu yang dimaksud. Dakwah beliau adalah menghadapi hal-hal seperti itu. Maka alhamdulillah para pecinta dangdut sekarang bisa merasakan bahwa ada syair yang menggugah jiwa, ada syair yang membuat dia tersadar, ada syair yang membuat dia tobat. Padahal dia adalah pecinta dangdut. Siapa yang menyentuh mereka itu kalau bukan Bang Haji Roma Irama? Selama puluhan tahun beliau konsisten berdakwah, bagaimana menyadarkan orang-orang, bagaimana menyadarkan para pecinta dangdut yang jumlahnya jutaan ini. Ini adalah medan dakwah beliau, mad'unya beliau itu di situ. Jadi tanah garapan atau medan perangnya Bang Haji Roma Irama di situ. Sesuai dengan komunitasnya. Maka tidak salah beliau dikatakan kiai, beliau dikatakan ulama, ustaz. Tetapi bagi beliau itu tidak penting. Mau disebut apapun tidak penting. Tetapi yang mesti kita lihat bahwa beliau konsisten, beliau mengamalkan amalan ajaran-ajaran Islam sehari-hari dengan baik dan berjuang jihad fisabilillah menegakkan Islam dalam dunia seni. Bukankah itu adalah nama dari seorang mujahid, pejuang? Memang beliau tidak mengidentikan diri dengan kiai yang sehari-hari berpeci kemana-mana, bersarung kemana-mana, atau habib berjubah kemana-mana, udeng-udeng kemana-mana, sorban kemana-mana, tidak pernah lepas. Kitab suci kemana-mana dipegang. Kemudian kumpulnya dengan orang-orang yang soleh, kumpulnya dengan para santri, kumpulnya dengan para pecinta majelis pengajian. Tidak. Bang Haji Roma Irama kadang pakai kaos, kadang pakai sendal, kadang pakai baju pentas, kadang pakai kacamata, kepala kadang ditutup, kadang enggak. Sangat-sangat biasa seperti orang biasa.
Maka tidak heran banyak orang memanggil bermacam-macam. Diserahkan kepada masyarakat yang melihat. Kalau saya pribadi melihat Haji Rhoma Irama itu adalah sudah selevel mujahid, bahkan selevel kiai, atau bahkan seorang kiai melihatnya sebagai selevel wali, munasabah, bisa dimengerti. Ini maaf, terlepas dari semua pendapat itu kan boleh, pro kontra. Saya pernah bilang kepada adik saya Kiai Syukron Jazilan, walinya Allah, kekasihnya Allah itu macam-macam. Ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis. Dan saya meyakini Bang Haji ini kekasihnya Allah dari segi seniman. Ya, dari segi seniman. Karena apa? Mulai saya kecil sampai sekarang ini, semua lagu-lagunya itu tidak ada satupun yang tidak membawa manfaat. Semuanya membawa manfaat. Subhanallah. Karena wali itu tidak butuh tampilan luar. Wali jadab itu kadang-kadang hanya sebagai tukang sayur, kadang-kadang bahkan terlihat sebagai gembel saja, bahkan terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa, tinggal di gubuk reot, tidak punya apa, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak dihargai orang. Tetapi dia sangat dicintai Allah karena amaliyahnya, karena risaunya, pemikirannya bagaimana umat ini bisa tersentuh oleh kalam ilahi, oleh pesan-pesan agama. Jadi pakaian itu tidak penting, julukan itu tidak penting, gelar itu tidak penting, jabatan itu tidak penting lagi. Apa yang beliau cari? Tidak ada seperti itu. Beliau hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah. Walaupun banyak yang mencibir, walaupun banyak yang merendahkan, underestimate, ibarat dunia sepak bola itu ada istilah underrated. Seperti kita ketahui ada pemain Asia yang bernama Son itu, Son Min-hen kalau nggak salah, bermain di Tottenham Hotspur. Son ini begitu piawai, begitu lihai dalam memainkan bola, begitu berkualitas dia. Tetapi karena orang-orang Eropa gengsi mengakui bahwa dia itu berkualitas, maka dianggapnya biasa-biasa saja. Bahkan ya orang Asia, harganya pun murah saja si Son ini. Rankingnya, prestasinya, penghargaannya pun tidak sewah pemain sepak bola Eropa. Itu disebut underrated. Tidak sesuai dengan nilai sesungguhnya. Orang ini berkualitas tetapi dipatok di standar bawah, begitu. Saya pun melihat banyak kalangan di Indonesia ini, terutama orang-orang yang pintar, ahli, kiai atau pemuka-pemuka agama enggan mengakui. Itu tadi underrated terhadap Haji Rhoma Irama. Jadi nilainya ini ya sama dengan pedangdut lain, misalnya Hamdan ATT, Mansur S, kemudian siapa lagi itu, Leo Waldi. Padahal kalau kita telusuri sejarahnya, perjuangannya, jihadnya, orang yang bijaksana, yang bisa melihat dalam hakikatnya, maka dia tidak akan underrated lagi. Akan melihat sosok ini luar biasa. Sosok ini adalah seorang pejuang agama. Sosok ini adalah selevel dengan kiai. Maka itulah cara melihat orang. Jadi jangan sampai, pesan saya, jangan sampai Anda
melihat orang itu tampilan luarnya saja, pakaiannya saja, muka depannya saja. Oh, orang ini pecian terus, sarungan terus, ngaji terus. Oh, ini berarti orang hebat, alim ulama. Oh, orang ini jubahan terus, orang ini di masjid terus, dikelilingi oleh orang-orang soleh terus. Oh, ini orang hebat. Oh, orang ini jenggotnya panjang, orang ini selalu mengisi kajian, santrinya banyak dan lain sebagainya. Oh, orang ini hebat. Sementara kita tidak melihat, memandang sebelah mata terhadap orang biasa yang sehari-harinya berpakaian biasa, tidak ada yang luar biasa di mata kita, kaosan, sendalan, bahkan dia berkubang dengan lingkungan yang penuh kemaksiatan, lingkungan seperti Haji Roma Irama, berkubang dengan lingkungan perdangdutan yang dinilai orang kotor. Tetapi beliau dengan telaten mengangkat, beliau dengan telaten mengubah syair, beliau dengan telaten menghimbau supaya jangan maksiat. Jangan maksiat. Jangan jadikan musik sebagai pemuas nafsu. Kau dendangkan kesesatan, kau dewakan nafsu setan. Tiada lagi halal haram, tiada lagi kesopanan. Jangan memperkosa musik untuk hawa nafsu. Ayo gunakan seni itu kebaikan, ayo gunakan seni itu keindahan, ayo gunakan seni untuk agama, ayo gunakan seni untuk negara. Mari bersabilillah. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa berjihad, berjuang. Apalagi beliau akhir-akhir ini di masa tuanya akan mendirikan pondok pesantren. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan pondoknya segera berdiri, banyak santri-santri yang belajar dan paham tentang bagaimana menjadikan dakwah ini, terutama di bidang musik, sebagai lahan dakwah yang walaupun berat bisa ditempuh. Dakwah terhadap orang-orang yang sudah tahu, dakwah terhadap orang-orang yang memang sudah ingin mengaji, dakwah terhadap orang-orang yang sudah ada semangat, itu mudah. Tapi dakwah kepada orang-orang di bidang musik yang cenderung hura-hura, apalagi di dangdut liar, Masya Allah, ini sungguh berat. Sungguh berat. Salah-salah orangnya sendiri dicap sebagai orang kotor. Jadi kalau Anda mendengar, wah dangdut, wah maksiat itu, maka orang itu memandang sebelah mata, tidak melihat apa yang dilakukan Bang Haji Roma Irama. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari melihat yang sebelah atau dengan satu mata. Tapi melihatlah dengan dua mata plus mata hati, bagaimana melihat orang itu tidak dari tampilan luarnya saja, tetapi hakikat dia, keagamaan, nilai-nilai agama yang dilaksanakan sehari-hari oleh orang itu. Itulah yang kita lihat. Tampilan luar bisa kita ciptakan, bisa kita setting, bisa kita ada-adakan untuk menarik simpati atau mengesankan orang, pencitraan dan lain-lain. Bisa dilakukan. Untuk menjadi tampilan kiai dipuja orang, bisa. Tetapi yang paling penting adalah hakikatnya. Sudahkah kita berjuang dengan sungguh-sungguh bela agama Allah ini, menegakkan nilai-nilai Islam ini konsisten selama hidup kita? Puluhan tahun waktu kita dihabiskan untuk
berjuang menegakkan nilai-nilai agama Allah dalam diri-diri manusia. Itulah yang beliau juga tanamkan kepada para pendukungnya atau para penggemarnya, terutama di Forza, fans of Roma and Soneta. Beliau ingatkan seperti itu. Jadi dengan ketuanya Bung Uswanto ya, beliau menyebutnya Kiai ya, saya paham. Memang Bang Haji Roma Irama selevel Kiai. Bahkan ada yang mengatakan bisa selevel wali. Dan yang dilakukan beliau pun adalah mengikuti jejak wali Sunan Kalijaga. Maka sah-sah saja, silahkan Anda mau memanggil Roma Irama dengan sebutan apapun, bagi beliau tidak penting. Karena beliau adalah tampilan orang biasa, tetapi beliau adalah orang luar biasa. Demikian pandangan kita terhadap jihad, perjuangan menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah melalui bidang seni. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa berjuang seperti Haji Roma Irama dalam bidang yang kita mampu. Seperti saya dalam dunia pondok, kemudian juga sedikit dalam bidang seni. Maka seni ini juga saya ikuti Bang Haji Roma Irama, bagaimana menyanyi, berdakwah melalui syair-syair sambil bernyanyi, itu pun saya lakukan. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ada kata-kata dari saya yang salah atau tidak akurat atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.